private. How about both? Film dibuka di Pulau Malta. Lalu kita akan dibawa ke sebuah markas yang menjadi tempat penganut sekte sesat. Sekte ini dipimpin oleh seorang pria bernama Bubalo. Sebagian besar penduduk Malta ternyata sudah menganut ajaran sesat sekte ini. Bahkan, Bubalo dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikutnya, dan sekte ini memiliki hukum pemerintahan sendiri. Dalam pertemuan ini, mereka sedang membahas terkait seorang wanita yang tadi malam menyusup ke dalam kamar Bubalo dan berupaya menghabisinya. Namun aksi wanita itu gagal, dan ia pun melarikan diri. Diyakini ia masih terjebak di pulau tersebut. Bubalo lantas bertanya kepada satu pengikutnya, yang sudah ia tugaskan untuk menemukan wanita tersebut, apakah sudah ditemukan. Akan tetapi, pengikutnya ini belum dapat menemukannya. Mendengar hal itu, Bubalo pun murka dan langsung membunuhnya. What about the Kemudian, adik Bubalo yang bernama Vini menjelaskan, terkait wanita yang berniat membunuh Bubalo. Ternyata, ia seorang tentara bayaran berdarah Jepang, yang biasa dipanggil Lady Death. Dan diketahui pula, Lady Death bekerja untuk Amerika. Vini lantas menyerahkan data-data, beserta foto Lady Death kepada Bubalo. Mengetahui akan hal itu, Bubalo langsung memerintahkan semua anak buahnya, untuk segera menangkap Lady Death. Find her at any cost. Adegan beralih ke Los Angeles. Lalu kita akan diperkenalkan dengan dua orang pria bernama Brandon dan Zero. Mereka berdua adalah tentara bayaran yang saat ini bekerja untuk pemerintah. Brandon adalah seorang sniper jitu, sedangkan Zero memiliki skill bertarung dari jarak dekat. Kemudian, Brandon dan Zero mendatangi markas rahasia karena dipanggil oleh atasan mereka. Atasan mereka ini bernama Robert, yang menjabat sebagai ketua CIA. Robert kerap memakai jasa Brandon dan Zero dalam menjalankan misi berbahaya, termasuk misi yang akan ia berikan kali ini. Yaitu, misi menyelamatkan seorang tentara bayaran bernama Lady Death, yang ternyata adalah partner sekaligus sahabat Zero dan Brandon. Ketika Brandon dan Zero menjalankan misi di Meksiko, Robert lantas menugaskan Lady Death menyeberang ke Pulau Malta, untuk menghabisi Bubalo si ketua sekte sesat. Akan tetapi, sudah beberapa hari Robert hilang komunikasi dengan Lady Death. Robert khawatir, kalau misi Lady Death gagal, kemudian ia disandra oleh Bubalo, atau mungkin terjebak di pulau tersebut. Atau kemungkinan terburuknya, Lady Death sudah tewas dibunuh oleh Bubalo. Untuk itulah, Robert menugaskan Brandon dan Zero menyusup ke Pulau Malta. Guna mencari tahu, apa sebenarnya yang terjadi kepada Lady Death, sekaligus membunuh Bubalo beserta antek-anteknya. Sudah pasti Brandon dan Zero langsung setuju menerima misi ini demi menyelamatkan sahabat mereka berdua, yaitu Lady Death. Namun sebelum berangkat, Robert menyarankan agar Brandon dan Zero membunuh kelima tangan kanan Bubalo terlebih dahulu, termasuk Vini adik kandung Bubalo. Jika kelima tangan kanan Bubalo tewas, maka tugas mereka untuk membunuh Bubalo akan jauh lebih mudah, termasuk menyelamatkan Lady Death. Setelah semua persiapan selesai, Brandon dan Zero langsung terbang ke Pulau Malta, menggunakan pesawat pribadi. Singkat cerita, Brandon dan Zero kini sudah berada di Pulau Malta. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung beraksi, dengan membagi tugas untuk menghabisi Bubalo. Brandon dengan keahliannya, yaitu membidik dari jarak jauh, dengan senjata snipernya. Sedangkan Zero, secara mengendap masuk ke dalam markas Bubalo, yang kebetulan hari ini sedang mengadakan pesta, bersama para pengikutnya. There you go, buddy. Hal ini tentu akan memudahkan Zero, untuk menyusup ke dalam markas, dengan memakai seragam khusus sekte tersebut. Singkat cerita, Zero berhasil menemukan seorang tangan kanan Bubalo. Dengan menyamar sebagai anggota sekte, Zero mengatakan kepada si tangan kanan, bahwa Bubalo ingin bertemu di lantai atap gedung, untuk membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia. Di waktu yang bersamaan, Brandon berupaya membidik Vini, yaitu adik Bubalo, yang saat ini sedang teleponan di luar markas.
Namun Brandon harus membatalkan niatnya, karena Vinny dijaga ketat oleh ajudannya, yang sedang memegang senjata laras panjang. Beralih ke Zero, yang berhasil menemukan tangan kanan kedua. Zero mengatakan kepada si tangan kanan kedua, kalau Bubalo ingin bertemu di atap gedung, untuk membahas sesuatu yang bersifat rahasia. Singkat cerita, kedua tangan kanan tadi, sudah berada di atap gedung menunggu kedatangan Bubalo, seperti yang dikatakan oleh Zero. Kembali ke Brandon, yang berupaya membidik tangan kanan ketiga, yang saat ini tengah buang air besar. So long, asshole. Setelah berhasil membantai tangan kanan ketiga, Brandon langsung menyuruh Zero, untuk membereskan mayatnya. Setelah itu, Brandon berupaya membidik kedua tangan kanan Bubalo, yang sedang menunggu di atap gedung. Brandon berhasil membantai kedua targetnya itu, hanya dalam satu tembakan dengan satu peluru saja. It's private. How about both? Sekarang hanya tersisa dua tangan kanan lagi, yaitu Vinny adik Bubalo, dan satunya lagi merupakan seorang dokter. Brandon berusaha mengalihkan perhatian si ajudan, agar ia bisa membidik mati Vinny. Investigate. Upaya Brandon akhirnya berhasil, Vinny pun tewas sesuai rencana. Sementara itu, Zero tengah membuntuti si tangan kanan terakhir, yang tengah mengarah ke ruang bawah tanah. Namun sialnya, si dokter mengetahui kalau Zero mengikutinya, hingga keduanya pun saling menodongkan senjata. Saat Zero sudah memiliki celah untuk menembak si dokter, tiba-tiba Lady Death muncul menghalangi Zero. Lady mengatakan, kalau si dokter berada di pihaknya. Tetapi Lady tak bisa menjelaskan itu sekarang, karena yang terpenting, mereka harus keluar dulu dari markas itu. Di saat akan beranjak pergi, mereka malah dicegat oleh seorang pengikut Bubalo. Akan tetapi, Zero berhasil membunuhnya. Beralih ke Bubalo, yang sedang memberkati para pengikutnya. Namun tak lama setelah itu, inilah yang terjadi. Bubalo akhirnya tewas dibidik oleh Brandon. Setelah semua target tewas, dan Lady Death berhasil ditemukan, mereka semua langsung menuju ke gereja dekat pantai, untuk beristirahat sejenak. Di malam harinya, mereka bertiga dihubungi oleh Robert, untuk mengucapkan terima kasih, karena telah berhasil menyelesaikan misi ini. Robert meminta mereka bertiga untuk beristirahat, dan kembali ke Amerika besok pagi. Setelah itu, Lady Death pun menjelaskan, perihal si dokter yang menyelamatkannya. Waktu itu, Lady Death menyamar sebagai gadis penghibur, dalam misi untuk menghabisi Bubalo. Namun, ketika tengah berusaha menghabisi Bubalo, Vinny muncul lalu menembak Lady dari arah belakang. Namun Lady Death berhasil melarikan diri, dan diselamatkan oleh si dokter, yang merupakan tangan kanan si Bubalo. Si dokter membawa Lady ke ruang bawah tanah, untuk diobati, hingga pada akhirnya ia selamat dari kematian. Ternyata selama ini, si dokter sudah muak dengan kebrutalan Bubalo, yang selama ini mengaku sebagai Tuhan. Mendengar cerita tersebut, Brandon pun mengucapkan terima kasih, karena si dokter sudah menyelamatkan Lady Death. Setelah itu, mereka berempat pun beristirahat. Di keesokan paginya, Brandon dikejutkan dengan kehilangan si dokter, bersamaan dengan hilangnya mobil jeep mereka. Ternyata, mobil jeep itu dibawa oleh si dokter, yang saat ini tengah menuju ke sebuah kafe. Bahkan, si dokter juga mencuri laptop milik Brandon, yang berisi file penting dan sangat rahasia. Namun ternyata, tadi malam Zero tidur di dalam bagasi jeep tersebut, kemudian ia pun membuntuti si dokter. Siapakah sebenarnya dokter ini, dan apakah tujuannya, semua itu akan kita ketahui nanti. Zero terus memantau si dokter di kafe itu, dari jarak yang tak begitu jauh. Kemudian, ia menghubungi teman hackernya yang bernama Pete. Zero meminta bantuan Pete, untuk meretas ponsel milik si dokter, untuk mencari tahu, apa tujuan si dokter mencuri laptop milik Brandon. Pete yang merupakan hacker handal, tak membutuhkan waktu yang lama, untuk bisa meretas ponsel milik si dokter.
Pete mengatakan kalau si dokter akan melakukan transaksi dengan seseorang yang disebut Pangeran Caspian, yaitu transaksi pertukaran informasi sebuah data penting yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Bahkan, data penting tersebut sudah berhasil disalin oleh si dokter ke dalam ponselnya. Or the book. Intelligence, Pete, you've done it. Akan tetapi, Pete sudah berhasil menyalin koordinat lokasi tempat si dokter akan melakukan transaksi tersebut, dan ia langsung mengirimkannya kepada Zero. Setelah mendapatkan info lokasi tersebut, Zero pun langsung menghubungi Brandon untuk memberitahu terkait hal ini. Singkat cerita, si dokter sudah sampai ke lokasi yang dimaksud, yaitu di sebuah bangunan tua. Brandon dan kedua temannya juga sudah berada di lokasi itu dan bersiap dengan posisi masing-masing. They're done and I'll follow, You Cap. got eyes on Yuki? Pada akhirnya, si dokter bertemu dengan Pangeran Caspian. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung bertransaksi. Di dalam ponsel yang diserahkan oleh si dokter, berisi data penting dari laptop milik Brandon. Tanpa mereka sadari, Lady Death sudah berada di bawah mobil, dan inilah yang ia lakukan. It was working perfectly then. Either. So, Sialnya, Pangeran Caspian berhasil kabur, sembari membawa data penting tersebut. Sedangkan si dokter, tewas akibat tembakan dari Lady Death. Lalu di malam harinya, mereka bertiga menginap di sebuah motel. Di sana, Lady Death menceritakan siapa Caspian sebenarnya. Ternyata, Pangeran Caspian adalah ayah angkat Lady Death, yang mengadopsinya sejak usia 5 tahun. Kemudian, Caspian mengurung Lady selama 6 bulan, di sebuah gedung yang gelap. Ternyata, Lady Death sengaja diadopsi, untuk dilatih menjadi pembunuh bayaran terbaik, agar bisa melindungi bisnis Caspian, dari para pesaingnya. Di saat berusia 15 tahun, Lady Death membunuh target pertamanya, yaitu anak buah Caspian yang berkhianat. Sejak saat itu, Caspian terus menugaskan Lady Death, membunuh semua targetnya. Bahkan, sebagian dari target yang harus ia habisi, merupakan warga sipil yang tidak berdosa. Ketika berusia 25 tahun, Lady Death memutuskan menembak Caspian, karena ia sudah tidak tahan lagi, menjadi mesin pembunuh ayah angkatnya itu. Selama ini, Lady mengira Caspian sudah mati. Namun ternyata ia masih selamat, dan masih hidup sampai sekarang. Beralih ke Caspian yang baru tiba di apartemennya, namun inilah yang terjadi. Ternyata, Vinny selamat dari tembakan Brandon tempo hari, karena diselamatkan oleh ajudannya tepat waktu. Vinny lantas menginterogasi Caspian, yang ia anggap bekerja sama dengan si dokter, untuk mengkhianati Bubalo. Vinny juga menanyakan keberadaan Lady Death, dan kedua temannya yang telah membunuh Bubalo, dan membuat sektenya hancur. Caspian menjawab, kalau tujuannya bekerja sama dengan si dokter, ternyata hanya untuk menangkap Lady Death. Caspian justru mengajak Vinny bekerja sama, karena mereka berdua memiliki musuh yang sama, yaitu Lady Death dan kedua temannya. Caspian sangat dendam dengan anak angkatnya itu, yang dulu nyaris membunuhnya. Sekarang ini, Caspian sudah memiliki data koordinat yang bisa melacak keberadaan Lady Death termasuk Brandon dan Zero. Mendengar hal itu Vinny pun percaya, dan akhirnya mau bekerja sama dengan Caspian. Lalu ia menugaskan ajudannya, untuk mencari Lady Death, Brandon dan Zero, berbekalkan data koordinat dari ponsel tersebut. Di keesokan harinya, si ajudan langsung bergerak untuk memulai misi, yaitu membunuh Lady Death dan kedua temannya. Singkat cerita, si ajudan sampai ke lokasi keberadaan mereka bertiga, yang kini tengah makan di sebuah kafe. Dan tanpa banyak bacot, ia langsung melakukan penyerangan. Answer it. Untungnya mereka bertiga berhasil mengelak, dan sempat melakukan perlawanan balik. Namun sialnya, si ajudan berhasil melarikan diri. Sekarang mereka bertiga malah kebingungan, mengenai siapakah orang yang menyerang mereka tadi. Kemudian, mereka meminta bantuan Pete yaitu si hacker, untuk mencari tahu info si penyerang tadi. Tak butuh waktu lama, Pete pun berhasil melacaknya. Orang itu tak lain adalah ajudan Vinny, adik Bubalo yang ternyata masih hidup. Dan kini bekerja sama dengan Caspian, untuk menghabisi Lady Death, Brandon dan Zero. Dari data koordinat yang dicuri oleh si dokter, mereka bisa melacak keberadaan Brandon, Lady Death dan Zero, kemanapun mereka pergi.
Mendengar hal itu, mereka bertiga langsung menghancurkan ponsel masing-masing, agar Vinny dan Caspian tidak bisa lagi melacak keberadaan mereka. 3! Akan tetapi, setelah semua ponsel berhasil dihancurkan, Brandon baru ingat kalau mereka belum sempat menghubungi Robert untuk mengirim pesawat penjemputan. Sekarang mereka bertiga malah terjebak di pulau itu akibat hilang kontak dengan Robert. Sementara Vinny dan Caspian pasti akan terus memburu mereka bertiga yang sudah tidak memiliki senjata yang memadai. Untuk itulah, mereka memutuskan membeli senjata berbagai jenis dari seorang penjual senjata ilegal untuk mengantisipasi serangan dari Caspian dan Vinny. I got something better. How about... I grew up hard. Di keesokan harinya, Robert menemui Pete untuk meminta bantuan dalam melacak keberadaan Brandon, Lady, dan Zero. Karena dari kemarin, Robert kehilangan kontak dengan mereka bertiga. Pete mengatakan kalau mereka bertiga sudah menghancurkan ponsel masing-masing. Jadi mustahil bagi Pete bisa melacak keberadaan mereka bertiga. Khawatir akan nasib ketiga anak buahnya itu, Robert berencana akan menyusul mereka ke Pulau Malta. Mau tidak mau, Pete juga harus ikut dengan Robert. How have I not known about this? Our mission is in here. You have the password? Nope. Beralih ke Brandon dan kawan-kawan, yang saat ini tengah bersiap membidik sebuah mobil, yang mereka curigai adalah mobil ajudan Vinny. Namun tanpa mereka sadari, mobil ajudan Vinny sudah berada di samping mobil mereka. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak. Namun pada akhirnya, mereka berhasil menembak ban mobil si ajudan, sehingga pengejaran pun terhenti. Kemudian, mereka kembali ke penginapan. Brandon menjadi heran, kenapa ajudan masih bisa menemukan keberadaan mereka, padahal GPS yang ada di ponsel sudah dihancurkan. Di tengah itu, Zero melihat luka tembak di punggung Lady Death. Sontak mereka berdua pun curiga, kalau si dokter telah memasukkan alat pelacak ke dalam luka Lady, ketika ia sedang pingsan saat diobati. Dan benar saja, setelah luka itu diperiksa, terdapat alat pelacak yang sengaja ditanamkan. Tujuan si dokter menolong Lady Death, ternyata hanya untuk menaruh alat pelacak tersebut. Setelah alat pelacak itu berhasil dikeluarkan, Brandon memiliki ide untuk menjebak si ajudan, menggunakan alat pelacak itu sendiri. Beberapa jam setelah itu, terlihat si ajudan sudah berada di lobi hotel, tempat Lady Death dan kedua kawannya menginap. Dengan panduan GPS yang ada di ponselnya, si ajudan langsung menaiki lift untuk menuju ke kamar Lady Death. Namun sesampainya di kamar itu, si ajudan tak menemukan siapapun. Namun ketika ia membuka pintu toilet, inilah yang terjadi. Setelah berhasil membantai si ajudan, Lady langsung menghubungi Caspian, menggunakan ponsel milik si dokter. Lady lantas menantang Caspian, untuk mendatanginya secara langsung, seorang diri layaknya seorang jantan. Mendengar tantangan tersebut, Caspian pun langsung menyanggupinya. Keduanya berjanji akan bertemu esok hari, di sebuah gereja tua di dekat pantai. Hello, Papa. Watashi ga jika. Singkat cerita, di keesokan harinya, terlihat Lady Death menunggu kedatangan Caspian. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil, di mana yang datang ternyata adalah Vinny, dan satu orang anak buahnya. Bahkan ternyata, gereja tersebut sudah dikepung oleh anak buah Vinny. Mereka juga berhasil menangkap Zero dan Brandon, yang tengah memantau Lady Death dari kejauhan. Detik itu juga, mereka bertiga dibawa ke markas, untuk dieksekusi sekaligus. Di waktu yang bersamaan, Robert dan Pete tiba di Pulau Malta. Mereka berdua menduga, kalau Brandon, Lady, dan Zero telah ditangkap oleh kelompok sekte sesat. Kemudian, Pete dan Robert mendatangi markas Bubalo, dan mulai meretas CCTV di markas tersebut. Wow. Setelah mengetahui seluk-beluk markas tersebut, keduanya langsung menyusup ke dalam, dan mulai membantai satu persatu penjaga di sana. Adegan beralih ke Lady Death, yang saat ini dibawa menghadap Caspian dan Vinny. Sedangkan Brandon dan Zero telah lebih dulu disekap di sebuah ruangan. Caspian mengutarakan kekecewaannya kepada Lady Death yang berkhianat, padahal sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Lady Death, di saat Caspian berusaha menghabisinya.
Lady berhasil menghabisi Vinny dan berhasil memojokkan Caspian. Namun Lady batal menghabisi Caspian karena anak buah Vinny datang, mengancam akan menghabisi Brandon dan Zero. Caspian pun bergegas kabur ke ruangan lain. Sementara penjaga ini tewas dibantai oleh Robert dan Pete. Lalu para penjaga lain mulai berdatangan, hingga aksi baku tembak pun meledak. Pete yang ketakutan, malah menaiki lantai atas untuk bersembunyi. Sementara Brandon dan yang lainnya, terus berjuang menghabisi anak buah Vinny. Di tengah itu, Lady Death malah dikepung oleh para tukang kebun, hingga aksi baku hantam pun terjadi. Sementara di lantai atas, Pete malah berpapasan dengan Caspian. Untungnya pistol Caspian kehabisan peluru, sehingga Pete bisa membalikkan keadaan. Beralih ke Lady yang sudah sangat kelelahan, setelah bertarung dan menghabisi para tukang kebun. Di tengah itu, para anak buah Vinny datang dari arah belakang, berusaha menghujani Lady dengan tembakan. Namun hal itu belum sempat terjadi, karena Zero yang lebih dulu bertindak. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Vinny, mereka masuk lagi ke dalam untuk mencari Caspian. Akan tetapi, Caspian sudah dalam keadaan sekarat, setelah ditembak berkali-kali oleh Pete. Mereka pun memutuskan untuk tidak menghabisi Caspian, karena sebentar lagi polisi akan segera berdatangan. Singkat cerita, Robert, Brandon dan Zero sudah kembali lagi ke Amerika. Terlihat mereka sedang melihat berita di TV, terkait Caspian yang sedang dibawa ke kantor polisi. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Caspian tewas ditembak oleh seseorang, yang ternyata adalah Lady Death. Lady Death ingin memastikan, kalau kali ini Caspian benar-benar sudah mati, agar dirinya bisa hidup dengan tenang. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.